Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Ini kayaknya pertama kali di Indonesia. Baru ada di Jogja ini pemirsa. Ada masjid punya hotel. Dan tentu kalian sudah tahu namanya Masjid Jogokaryan. Kalau selama ini kita kenal Masjid Jogokaryan ini dengan saldo 0 rupiah tiap bulannya. Kemudian ada pasar Ramadan Jogokaryan yang sangat meriah. Kali ini mengejutkan sekali karena saya dapat kabar bahwa Masjid Jogokaryan itu sekarang punya hotel. Nah, ayo pemirsa ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di area Masjid Jogokaryan. Ayo kita cari info pemirsa. Apakah benar Masjid Jogokaryan ini katanya baru saja punya hotel? Ayo pemirsa ikuti saya. Nah pemirsa, ini saya sudah bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Jazir dari Masjid Jogokaryan. Ustadz Jazir, mungkin ada pesan-pesan buat para pemirsa sekalian yang mau berwisata ke Jogja. Monggo Ustadz. Ya, ke Jogja, ke Jogokaryan saja untuk bisa menikmati suasana kampung ya, budaya Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan masjid punya hotel badan usaha milik Masjid Jogokaryan. Tidak sekedar bermalam yang nyaman, tetapi sekaligus beramal untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para lansia yang ingin menjemput husnul khotimah dengan beribadah di masjid. Jadi keuntungan nanti dari hotel itu digunakan untuk apa Ustaz? Yaitu di samping untuk perawatan masjid, yang pertama kita akan mensejahterakan jamaah lansia. Di lansia yang barangkali mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak punya penghasilan atau penghasilannya sudah minim, apalagi lansia yang barangkali keluarganya tidak mampu ya. Nah, maka masjid akan merawat, membiayai hidup lansia di hari-hari tua mereka agar mereka bisa konsentrasi beribadah, menjemput husnul khotimah. Kalau tahun ini kita sudah ada layanan antar jemput bagi jamaah lansia, tahun depan kita harapkan kalau usaha kita ini berkembang, nanti jamaah lansia akan mendapat dana pensiun dari masjid. Ya. Luar biasa ya. Saya tuh penasaran dengan Masjid Jogokaryan ini punya banyak sekali inovasi kegiatan masjid ya. Sekarang kok hotel ini? Saya dengar katanya Jogokaryan punya hotel ini. Ini ceritanya pripun Ustaz? Ya sebetulnya kan kita itu tidak ingin masjid yang berkembang dengan berbagai kegiatan itu kemudian menjadi beban masyarakat. Maka kami ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW bagaimana membiayai masjid itu tidak dari infak, tetapi dari hasil wakaf produktif. Nah, Yogyakarta ini adalah kota wisata. Ketika weekend atau liburan, kebutuhan akan kamar-kamar hotel itu waktu itu tahun 2004, 2005 itu masih sangat kurang. Maka daripada lantai 3 itu kosong, ya lantai 1, lantai 2 untuk masjid, lantai 3 itu hanya kubah saja dan masih ada space yang luas. Kemudian kami bangun 13 kamar yang fasilitasnya samalah dengan hotel bintang 3. Kalau ada masyarakat memerlukan penginapan sekelas hotel tapi berada di kawasan masjid, dan hasil daripada infak orang yang menginap kita gunakan untuk biaya operasional masjid. Alhamdulillah sekarang ini dari kamar-kamar kita itu dikurangi biaya operasional masjid untuk bayar listrik dan gaji karyawan, kita masih punya saldo di atas 30 juta satu bulan. Nah, dari pengalaman mengelola hotel di lantai 3 masjid ini cukup prospektif bagi pemeliharaan, perawatan masjid dan juga pengembangan kegiatan, maka kami ekspansi kemudian membeli hotel lagi yang ada di kawasan wisata Kaliurang, juga dekat dengan masjid. Jadi pengembangannya itu bukan hanya di dalam masjid ya Ustaz ya, ini malah di luar dari masjid. Ini kira-kira ada alasan khusus buat Ustaz? Ya alasannya praktis saja, di mana ada peluang untuk kita men-take over hotel ya, dan kemudian kebetulan kawasan wisata itu juga cukup ramai dan
lokasinya dekat dengan masjid, maka ya bagi memakmurkan masjid dan menambah penghasilan bagi Masjid Jogokarian, maka kita take over hotel itu. Karena kita ingin masjid ini bisa selalu hadir menjadi solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat. Ya, monggo-monggo Mas Nuwun. Sehat selalu dan amin. Buat kita semua. Amin, amin. Nah pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan Ustadz Jazir. Saya tidak sabar pengen ngajak kalian untuk menuju ke hotelnya. Ayo pemirsa, ikuti saya, kita menuju ke sana. Seperti apa Hotel Jogokarian yang baru itu? Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di hotel miliknya Masjid Jogokarian. Ini saya tunjukkan ya, namanya adalah Hotel Anugerah Wisata 2. Hotel Anugerah Wisata 2 ini depannya ada jalan aspal begini, jalan aspal kampung. Kemudian kalau kita masuk ke sini, area parkirnya cukup luas ya. Jadi ini saya tunjukkan, ini berapa mobil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil muat pemirsa ini. Kemudian ini lokasi hotelnya, ini ada beberapa ya, dan ini lokasi bangunan utamanya. Kemudian di sana ada aula, saya tunjukkan. Nah ini aulanya pemirsa. Jadi aula ini biasanya digunakan untuk kumpul, misalnya bawa rombongan atau bawa grup. Di sini bisa digunakan untuk tempat pertemuan atau bisa digunakan untuk area makan ya. Kalau misalnya bawa rombongan ke sini. Nah pemirsa, ini kita ketemu dengan pengelola yang di sini. Kita kenalan dulu, namanya siapa Mas? Mas Santo. Mas Santo. Mas Santo, ini Hotel Anugerah ini ada berapa kamar totalnya Mas? 14. Oh 14 kamar ya. Oke, kalau alamatnya ini di mana sih Mas? Ini tepatnya di Kaliurang, itu di objek wisata Kaliurang. Oke, daerah situ ya berarti iya. Ya. Oke, nah Mas, saya pengen ngajak pemirsa, kita pengen lihat kamarnya. Ayo Mas Santo. Oke, kita ikuti Mas Santo pemirsa. Oke. Nah kita mulai dari mana ini Mas Santo ya? Standar ini. Oke. Jadi lokasi kamarnya itu berada di sekitarnya ya pemirsa. Jadi tidak gabung dengan ruang utama. Nah ini kita akan ke lokasi yang standar dulu. Kita ikuti Mas Santo pemirsa. Oke, nah bismillah. Oke, nah ini yang tipe standar pemirsa. Wih, keren pemirsa. Jadi ini besar sekali ternyata tempat tidurnya. Ini king size bed. Kemudian saya pengen tunjukkan ke kalian ini fasilitasnya ya. Di dalamnya ada meja, ada almari seperti ini, ada cermin. Nah ini yang menarik adalah TV-nya ya. TV-nya cukup besar ini di bagian depan. Saya tunjukkan di bagian kanan dan kiri tempat tidur ini masih ada space dan ada meja serta ada kursinya juga ini. Nah warnanya juga bagus pemirsa. Oke, nah ini ya. Jadi sekilas ini nyaman sekali kalau kalian kesini, apalagi ini di daerah Kaliurang. Sekarang saya tunjukkan kamar mandinya pemirsa. Nah, wih, ini kamar mandinya bersih sekali ini. Klosetnya kloset duduk. Kemudian ini saya tunjukkan juga di sini sudah ada shower, sudah ada air panasnya. Ini pemirsa, jadi kalau di Kaliurang ini memang air panas salah satu yang wajib ya, karena di sini suhunya dingin sekali. Sekilas kalau saya lihat ya, kamar ini sangat tertata, bagus sekali ini. Bahkan ini tipe superior loh pemirsa. Jadi tipe yang paling bawah dari hotel ini, senyaman ini. Dan ini walaupun siang hari kayak gini tidak panas karena memang suhu Kaliurang itu adem ya. Nyaman pemirsa, silahkan kalau mau ke sini. Nah, ini untuk harganya saya cantumkan di sini ya. Jadi untuk tipe superior ini muat sekitar 2 orang ya. Kemudian ini harganya pemirsa. Nah, kita pengen tahu kamar yang lain Mas Santo. Ayo kita ikuti Mas Santo pemirsa. Oke. Nah, ini yang tipe deluxe ya Mas Santo ya. Oke, yang deluxe ruangannya lebih luas pemirsa. Tempat tidurnya jauh lebih besar daripada yang tadi. Kemudian ini ya saya tunjukkan space-nya masih tersisa banyak juga. Di sini juga penataannya bagus. Ada kursi, ada almari, juga ada meja. Bahkan di sini sudah ada teapotnya ya, ada tempat untuk merebus air panas, kemudian sudah ada gelas, ada air mineral di sini. Lalu di sini dekat dengan jendela ya, jadi tidak pengap, suasananya juga benar-benar cakep pemirsa di sini. Lihat. Jadi kalau kita lihat bagus banget ya di sini. Di sini TV-nya cukup besar juga. Lalu di sini kamar mandinya pemirsa. Ayo saya tunjukkan. Nah, ini kamar mandinya juga cukup bersih.
klosetnya juga kloset duduk, kemudian ini ada shower dan air panasnya. Oke, untuk handuk juga disiapkan di sini pemirsa. Ruangannya juga sangat bersih dan luas ya kamar mandinya. Bagus pemirsa, ini bagus banget ya. Jadi bayangkan ini di daerah Kaliurang, kalian wisata bersama keluarga di sini, kemudian nginep di sini bareng dengan keluarga, ini cukup nyaman ya. Nah, ini saya juga pengen tahu harganya ya. Nanti kita tunjukkan di sini untuk harganya. Mas, ini masih ada tipe kamar yang lain nggak ya? Tipe kamar yang lain itu eksekutif. Oh, eksekutif. Ada berapa kamar, Mas? Cuma satu, tapi sekarang terisi. Oke, ada orangnya ya. Oke, ada tamunya pemirsa ternyata. Oke, Mas, kalau yang tipe standar itu ada berapa kamar totalnya? 10. Ada 10 kamar. Oh, cukup banyak ya. 9. Oh, 9 ya. 9, maaf. 9. Oke, baleni. Mas, kalau yang tipe standar itu ada berapa kamar ya? 9. Oke, yang di sini ada berapa kamar yang di sebelah deret sini? Ini 6, 7. Ada 7, yang 3-nya di Yang itu di bawah. Di bawah. Oh, yang deket aula itu. Iya. Oke, ayo pemirsa, kita tunjukkan ke kalian. Ternyata di sana juga masih ada kamar, Mas ya. Iya. Wih, luas banget ya ternyata ya. Oke, ayo kita ikuti Mas Santo pemirsa. Oh, yang di situ. Oh, di atas itu juga ada kamar kah, Mas? Tidak, itu aula. Aula saja. Oke. Oke, pemirsa, kita lihat yang di sini bagian dalamnya. Bagus ya pemirsa ya. Ini langsung kerasa ya, di sini bagus sekali. Jadi ini tipenya sama dengan yang tadi standar, tetapi ini lokasinya di belah. Oke, standar superior ya. Ini lokasinya berada di bagian dekat aula ya, dan ini lebih besar daripada yang tadi ya Mas ya. Saya suka sekali dengan pewarnaannya ya. Jadi ini benar-benar dikasih warna yang cerah kayak gini, kemudian warna-warna mewah seperti ini ya. Ini ada goldnya, kemudian ada warna kayu juga di sini. Bersih dan cakep pemirsa. Nggak ngira ya, masjid tapi punya hotel semewah ini dan terkelola sebagus ini. Keren pemirsa. Nah, ini juga di bagian depan ada TV-nya. Kemudian ini kamar mandinya. Ada, saya tunjukkan buat kalian. Nah, ini kamar mandinya ya, bersih. Kemudian sudah ada klosetnya. Kemudian sudah ada klosetnya kloset duduk. Lalu untuk perlengkapannya di sini sudah ada shower, ada air panasnya, kemudian ada handuk di situ sudah ada. Oke pemirsa, cakep banget ya pemirsa. Bener-bener nyaman kayaknya kalau di sini kalian bawa keluarga atau rombongan, suasananya senyaman dan sedingin ini. Bagus pemirsa. Kalau di sini juga bisa lihat view gunung. Oke, di sini bisa lihat view Gunung Merapi ya, langsung ya. Oke, ayo kita ikuti Mas Santo pemirsa. Oke, ini saya ajak kalian untuk naik ke atas. Di bagian atas ini kita bisa lihat view Gunung Merapi langsung pemirsa. Oke, mantap ini. Lihat pemirsa. Jadi pemandangannya kalau dari atas secakep ini ya. Ini, lihat pemirsa. Bagus banget ini. Dan ini lihat. Di sana bisa terlihat jelas kabutnya mulai turun. Oke, jadi di belakang dari gunung itu pas Gunung Merapinya pemirsa. Tapi ini karena pas mendung ada kabut, jadi kita nggak bisa kelihatan. Pemandangan dari lantai atas Hotel Anugrah miliknya Masjid Jogokarian. Secakep ini ya. Jadi kita bisa melihat pemandangan Merapi secara langsung. Wih, cakep ini pemirsa. Sayang ya itu pas mendung, jadi pas kabut juga, sehingga kita tidak bisa melihat Gunung Merapinya. Ini padahal kalau di belakang gunung itu kelihatan sekali Merapinya.